wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini. Juga teman-teman sudah mengetahui tentang apa itu analisis sistem, konsep dasar sistem, dan juga peran analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perancangan sistem secara umum. Jadi ketika tahap analisis sudah selesai, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan perancangan sistem. Apa sih perancangan sistem itu? Menurut O'Brien dan Maracas, perancangan sistem adalah sebuah kegiatan merancang dan menentukan cara mengolah sistem informasi berdasarkan hasil analisa sistem. Termasuk di dalamnya adalah proses merancang interface, data, dan aktivitas proses. Sehingga nantinya sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan penggunanya ataupun organisasi. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa perancangan sistem ini adalah sebuah tahapan yang penting dalam pengembangan sistem informasi. Karena pada tahap ini hasil dari analisis sistem yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para ahli diolah dan diproses sehingga menghasilkan suatu rancangan desain sistem yang akan menjadi gambaran untuk para stakeholder mengetahui seperti apa sih sistem yang akan dibangun dan juga menjadi acuan bagi para pengembang sistem dalam proses pembuatan sistemnya tersebut. Tujuan dari perancangan sistem yang pertama adalah untuk memberikan gambaran umum kepada user tentang sistem yang akan dikembangkan. Jadi entah itu sistem yang akan dibangun ini adalah benar-benar baru dari sebelumnya perusahaan atau organisasi pakai metode tradisional, ataupun sistemnya sudah ada sebelumnya tapi dikembangkan lagi atau diperbarui. Pengguna terutama stakeholder perlu mengetahui gambaran umum sistem yang akan dikembangkan ini. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk menentukan, mengorganisir, dan membentuk komponen dari sistem sehingga memiliki blueprint dalam tahap pembangunan sistem. Nah, sistem informasi ini kan umumnya terdiri dari banyak komponen, banyak subsistem, dan juga data yang saling berhubungan dan harus terintegrasi. Tanpa adanya perencanaan yang matang di awal, sistem informasi sangat beresiko terhadap ketidaksinkronan data ataupun sistem yang dapat mengakibatkan sistem tidak bekerja secara optimal, tidak memenuhi ekspektasi pengguna ataupun organisasi, dan pada akhirnya sistem dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, blueprint dari rancangan sistem juga sangat berguna untuk menjadi panduan penting pada saat ekspansi organisasi di masa mendatang ataupun pada saat kita ingin melakukan pembaruan terhadap sistem. Karena dengan adanya blueprint tersebut, tim pengembang yang bisa jadi adalah orang baru atau bukan tim yang lama nih, kan biasanya dalam organisasi itu karyawan itu silih berganti, ada yang keluar ada yang masuk, ataupun misalnya kita pakai vendor, ternyata kita ingin ganti vendor untuk konsultan IT-nya. Nah, mereka bisa dengan mudah untuk melihat seperti apa sih sistem kita secara detailnya dari dokumentasi blueprint tadi. Nah, tujuan yang ketiga adalah untuk mengubah informasi yang sudah terkumpul selama proses analisis menjadi model yang menampilkan solusi sistem. Model ini memegang peran penting dalam proses transfer knowledge. Jadi biasanya kalau informasi kita sampaikan secara verbal aja, mungkin tidak semuanya dapat terserap, juga mudah lupa. Nah, dengan pemodelan dapat mengurangi berbagai resiko, diantaranya adalah kesalahpahaman, informasi yang terlewat, juga dapat menghemat waktu dalam proses pengembangan sistem. Karena apa saja yang diinginkan user, hasil analisis ahli, semuanya sudah tertuang dalam bentuk gambar atau diagram yang mudah kita pahami. Desain model ini terbagi dua macam. Yang pertama adalah physical model dan yang kedua adalah logical model. Physical model ini adalah gambaran bagaimana nanti sistem akan diterapkan secara fisik. Juga menjelaskan prosedur-prosedur yang diterapkan dan memahami urutan kegiatan operasional. Misalnya,
perangkat apa saja yang dapat digunakan untuk mengakses sistem, prosedur apa yang dibutuhkan untuk pengguna dapat menginput data, data disimpan di mana, server lokal atau cloud, atau penyimpanan sementara misalnya, dan kemudian outputnya kemana dengan media apa. Nah, biasanya si physical model ini dapat digambarkan menggunakan flowchart atau diagram alir. Yang kedua adalah logical model. Nah, logical model ini lebih menjelaskan kepada user tentang bagaimana nantinya fungsi-fungsi dalam sistem informasi bekerja secara logika. Misalnya dalam proses login user, bagaimana sih sistem bisa mengenali user gitu. Apakah username-nya benar atau password-nya benar, atau mungkin apakah user ini sudah terdaftar atau belum. Atau mungkin juga bagaimana mahasiswa dapat melihat nilai akhir miliknya dan tidak dapat melihat nilai akhir milik temannya. Nah, semua penggambaran logika sistem tersebut dapat diterjemahkan, dapat digambarkan dengan menggunakan DFD atau data flow diagram. Selanjutnya dalam perancangan kita juga perlu membuat desain input. Nah, alat input ini dapat digolongkan dalam dua macam. Yang pertama adalah alat input yang terhubung langsung dengan CPU. Contohnya adalah mouse, keyboard, touchscreen, dan lain-lain. Yang kedua adalah alat input tidak langsung, yang artinya alat tersebut tidak terhubung secara langsung dengan CPU. Contohnya adalah K2 card dan K2 tape serta lainnya. Setelah kita menginputkan sesuatu atau data, pastinya hasil input tersebut akan diproses. Nah, proses input ini melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama adalah penangkapan data, yang kedua penyiapan data, dan yang ketiga adalah pemasukan data. Penangkapan data adalah sebuah proses mencatat kejadian nyata yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan. Sedangkan penyiapan data adalah mengubah data yang telah ditangkap ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Dan yang terakhir, pemasukan data adalah proses membaca atau memasukkan data ke dalam komputer. Nah, selanjutnya tidak terlewat juga desain output. Output dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe. Yang pertama ada output intern dan yang kedua output extern. Output intern adalah output yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan manajemen. Output ini akan tetap berada dalam organisasi ataupun perusahaan, diarsip atau bahkan dimusnahkan karena sifatnya yang bisa dibilang mungkin rahasia atau internal. Contohnya adalah laporan-laporan seperti keuangan, penjualan, bahan pokok, dan lain sebagainya. Sementara output ekstern adalah output yang didistribusikan kepada pihak luar organisasi yang memang membutuhkan. Misalnya faktur, tanda terima pembayaran, atau di lingkungan kampus mungkin teman-teman tahu transkrip nilai ya. Itu adalah bentuk output yang bisa diberikan kepada pihak luar yang membutuhkan. Meskipun pada prosesnya tetap ada prosedur nih bahwa yang boleh meminta nilai mahasiswa hanya mahasiswa yang bersangkutan ataupun dosen misalnya seperti itu. Tahap perancangan selanjutnya adalah membuat desain database. Database atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling terkait, tersimpan, dan membutuhkan perangkat lunak untuk dapat memanipulasi data tersebut. Sedangkan sistem basis data adalah sistem yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling terkait dan mampu membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi. Langkah-langkah dalam membuat desain database secara umum diantaranya adalah menentukan kebutuhan database untuk sistem baru. Dan yang kedua adalah menentukan parameter dari file yang ada di dalam database. Misalnya, tipe dari filenya, media filenya, dan organisasi dalam database tersebut seperti apa. Yang terakhir dalam perancangan sistem, kita butuh untuk membuat model teknologi secara umum.
Nah, teknologi secara umum terbagi dalam 3 bagian utama, yaitu ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga pengguna atau teknisi atau yang biasa disebut brainware. Nah, teknologi perangkat keras ini terdiri dari alat-alat yang digunakan untuk masukan atau input, alat pemroses, ada CPU, motherboard, juga alat keluaran atau output seperti layar, suara, printer, dan media penyimpanan lainnya. Nah, sementara untuk teknologi perangkat lunak atau software dapat diklasifikasikan dalam 2 bagian. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem atau yang kita kenal dengan sistem operasi, dan selanjutnya adalah perangkat lunak aplikasi. Jadi kita perlu merancang nih nanti si sistem informasi yang akan kita bangun itu butuh perangkat keras apa aja sih, sehingga organisasi perlu menyediakan atau pengguna perlu menyesuaikan. Kemudian juga perangkat lunak apa saja yang dibutuhkan, misalnya apakah sistem yang mau dibangun ini hanya dapat berjalan di smartphone dengan OS Android, atau mungkin smartphone dengan OS iOS, atau bisa multi platform gitu ya, bisa berjalan di Android dan di iOS, atau mungkin hanya butuh browser gitu untuk mengaksesnya. Jadi OS-nya boleh apa aja nih, boleh mobile ataupun Windows ataupun macOS, Linux, yang penting dia punya browser, misalnya seperti itu. Nah, dalam proses perancangan sistem informasi umumnya ada beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi. Yang pertama adalah kendala manajerial. Dalam menerapkan sistem informasi pada organisasi dibutuhkan suatu komitmen dari tim manajemen, khususnya manajemen yang terlibat dalam ruang lingkup pengembangan sistem, karena kurangnya komitmen dari manajemen terkait dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi sistem. Nah, solusi untuk masalah ini dengan membentuk sebuah kebijakan yang disahkan oleh seluruh pihak manajemen yang terkait dalam lingkup penerapan sistem informasi. Kendala yang mungkin dihadapi selanjutnya adalah kendala SDM. Dalam pengembangan sistem informasi, SDM memiliki peran yang sangat penting. Kendala SDM ini umumnya yang pertama adalah kurangnya pemahaman serta kompetensi pegawai yang ada dalam lingkup organisasi untuk mendukung penerapan sistem yang baru. Yang kedua adalah kurangnya jumlah personil yang dapat mengakibatkan setiap personil harus melakukan beberapa pekerjaan secara bersamaan untuk menunjang penerapan sistem. Dan yang ketiga adalah tidak adanya sosialisasi terhadap penerapan sistem, sehingga kurangnya kesadaran dari personil terhadap implementasi yang telah dilakukan. Nah, kendala selanjutnya yang mungkin saja dihadapi adalah kendala budaya organisasi. Budaya organisasi bisa saja menjadi hambatan dalam pengembangan sistem, karena pada dasarnya budaya yang sudah lama tertanam dan menjadi kebiasaan sehari-hari cenderung akan sulit untuk dirubah, sehingga memungkinkan munculnya resistensi atau penolakan terhadap perubahan atau penambahan kegiatan-kegiatan baru seperti halnya penerapan sistem informasi. Nah, terkait kendala budaya organisasi ini mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya. Pada saat awal-awal pandemi COVID-19, teman-teman yang biasanya belajar secara konvensional di kelas tiba-tiba harus berubah metode belajarnya menjadi sistem online. Nah, mungkin selain mahasiswa juga ada beberapa teman dosen, baik itu di universitas kita ataupun di luar, yang belum siap dengan perubahan yang begitu cepat dan mendesak, karena kita harus banyak belajar lagi tentang media belajar online, kemudian metode belajar sinkronus, mana yang lebih tepat untuk mahasiswa kita, mana yang lebih tepat untuk teman-teman, juga kebutuhan hardware, internet yang mungkin sebelumnya terbatas hanya mengandalkan fasilitas kampus, tiba-tiba kita harus menyediakan sendiri. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, juga karena adanya dukungan dari manajemen puncak, dalam hal ini
UNIS telah menyediakan LMS atau e-learning untuk kita melaksanakan perkuliahan online, sehingga lama-kelamaan mahasiswa dan semua dosen mulai terbiasa dengan metode belajar online. Nah, terlebih lagi memang ada konsekuensi yang akan dialami atau didapatkan ketika kita tidak mau beradaptasi dengan teknologi informasi. Baik teman-teman, itu tadi materi kita hari ini tentang perancangan sistem secara umum. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan secara langsung melalui kolom komentar ataupun melalui grup diskusi kelas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.